Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Hari ini sedikit gembira melihat market. Kenapa? Yang pertama BNB. Di antara koin lain yang masih ngocok-ngocok nggak jelas, BNB udah balik ke habitat normalnya di atas 700-an dolar. Nggak di atas 700 sih, di atas 690. Itu udah angka yang bagus. Gila, padahal kemarin sempat ke 500 guys. Kalian bisa lihat nih, weeknya sampai ke 500. Kalau ada yang dapat di sini, ya ini udah 200 dolar satu koin nih. Gila. Mantap banget ya. Sayangnya aku cuma dapat satu aja kemarin di area sekitar 580 ya. 580 atau 582 gitu ya. Aku dapat satu pas waktu masih di sini ya, aku nangkep satu. And then ya sekarang udah naik. Aku nggak beli banyak-banyak karena masih banyak gitu. Ya memang BNB doang yang aku tambahin. Dan aku scalping juga ya, lumayan profitnya sekitar 250 dolar. Dan udah aku TP juga. Ya syukurilah di market yang kayak gini kita masih bisa cuan. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan banyak yang nanya kenapa BNB doang yang terbang sedangkan koin lain nggak terbang. Nah, dari BTC tadi malam itu kan CPI jelek ya, ada sempat wick merah dan wick merahnya ini meninggalkan hutang guys. Ya, ingat hati-hati ya. Nah, ini yang aku agak waspadai adalah hutang daripada wick merah ini di 94.000. Memang secara RSI dia bull div ya. Kalau kalian perhatikan ini RSI-nya bull div, dia mengalami penurunan tapi RSI dia naik gitu ya. Dan sekarang price action-nya itu rejection di Fibo 0,3 lagi, which is ini adalah Fibo yang sama dengan yang kemarin dan belum terjebol sejak 3 kali percobaan yang lalu, dan rejectionnya semuanya all the way same, all the way sama semua ya. Kalian bisa lihat di situ guys, sama semua ya areanya. Ya kita seruput kopi kita dulu. Enak banget ngopi siang-siang. Oke, nah jadi ini reject, dan pertanyaannya adalah apakah tidak akan turun lagi atau enggak. Jujur aku nggak bisa menjawab itu guys, karena ya data tadi malam kalian tahu ya, itu data mulai setiap hari itu mulai nggak jelas ya. Itu CPI naik itu entah kenapa, tapi ya ada perkataan dari apa namanya, dari The Fed yang cukup mengantisipasi untuk si CPI tersebut. Ya, bentar kita perhatikan dulu yang kata The Fed, kata Powell ya. Intinya ya jangan jangan ngeras ya untuk indikasi interest rate gitu. Jadi mereka akan tetap memiliki interest rate, tetap akan mengarah ke sana. Tapi jangan diajak buru-buru. Buru-buru tuh gini, ayo bulan depan cut rate kayak gitu kan. Biasanya kan retail atau masyarakat tuh kayak gitu. Ya kenapa ya? Karena ya semua orang mau ngelawan dolar bos ya kan. Inti itu kan kayak gitu. Makanya mereka buru-buru nyuruh cut rate biar si dolarnya ini indeksnya turun dan mata uang negara lain itu bisa lebih powerful, bisa lebih apa ya, bernilai dan naik gitu. Ya mereka kan mau ekspor, mau apalagi ya, mau bisnis luar ya kan, yang tentunya mereka tetap mengalami keterbatasan karena si dolarnya ini overpower kayak gitu. Oke, kalau kita perhatikan untuk Ethereum ya jujur ini ya gini-gini aja, dan ini juga sebenarnya udah TP1 di planku ya. Ini berapa persen nih? Oke, sekitar 4% ya. Nah, ini udah naik juga Ethereum dan kayaknya pada naik tapi nggak seberapa ya, tanda kutip ya, pada naik tapi nggak seberapa. Dan untuk yang BTC-nya itu sendiri ya, untuk BTC-nya itu sendiri kalau kita perhatikan ya itu normal-normal aja dan sah-sah aja dia di situ. Dan mostly yang menjadi apa ya, halang rintangnya ini ya area ini guys, area Fibo 0,3 yang dari kemarin ini kayaknya keramat banget dan nggak bisa terjebol gitu. Ya gimana menurut kalian dengan news yang sekarang habis CPI? Nah, berarti penungguan kita, penantian kita sisa satu lagi, yaitu adalah PPI, sisa PPI lagi sama nanti mungkin data gembel, udah itu doang, ya kan? Nah, jadi nggak ada lagi yang lain, ya CPI udah lewat, NFP udah lewat, FOMC juga bulan depan, ya kita tinggal tunggu itu, kayak gitu. Ya gimana menurut kalian? Apakah market udah akan bagus-bagus aja atau masih ngocok-ngocok nggak jelas gitu ya? Semua preferensi ini kan ada di apa ya? Ada di market, keputusan orang di market sebenarnya. Kita kan ngekor nih ya, yang buat keputusan negara, yang tradingnya kan masyarakat, retail dan juga wealth kayak gitu. Ya kita kan tinggal ngekor, mereka mau kemana bos ya kan, kayak gitu. Oke, nah ini prediksi BTC hari ini ya. Jadi aku belum no comment dulu, tapi patut diwaspadai adalah hutang. Ntar aku utang keduanya di sini nih. Up, kayaknya naik lagi nggak sih? Tinggal 50%. Ya sini mungkin ya. Nah, di situ ya guys ya. Nah, kita lihat apakah utangnya dijemput atau enggak ya. Tapi so far ya aman-aman aja deh gitu. Dan sekarang kita akan melihat beberapa koin juga harusnya mengalami kenaikan lanjut, dan see you in the next video. Bye bye.